Halo semua. Apa kabar untuk hari ini? Semoga harimu selalu menyenangkan ya bro. Selamat datang di channel YouTube saya. Tolong dibantu subscribe, like dan share ya, supaya saya terus semangat bikin kontennya. Wakakakak. Soul Land 5 chapter 585 berakhir, penghargaan. Meskipun sebagian besar orang yang akhirnya bisa masuk ke barisan depan adalah Feng Hao Duoluo dari garis keturunan tingkat tinggi, tetapi setidaknya populasi garis keturunan tingkat rendah diberi kesempatan. Kaisar Iblis Besar Tianhu menyatukan tangannya lagi, dan para penonton terdiam lagi. Jadi, dalam beberapa tahun ke depan, semua anak yang tertarik untuk mengikuti Fiery Continent Classic, kamu harus bekerja ekstra keras. Mungkin, kamu bisa mengubah takdirmu. Oke, kalau begitu aku akan memberikan penghargaan kepada para pemain yang telah memasuki tahap akhir kompetisi ini. Pertama, penghargaan untuk 16 teratas akan diberikan. 16 pemain teratas kompetisi individu dan kompetisi ganda datang maju. Ada hadiah untuk 16 teratas, dan hadiah terpenting bagi mereka adalah pengakuan dari Gunung Suci Utama, yaitu pengakuan para kaisar. Objek yang dipilih oleh kaisar yang berbeda pasti berbeda, dan umumnya mereka akan memilih garis keturunan yang mereka hargai. Lagi pula, para pemain yang bisa masuk 16 besar sebenarnya sangat kuat. Bahkan pemain kuat seperti Meng Te kalah di babak 16 besar dalam pertandingan ganda. Ada juga pemain yang tidak dikenal, jika seorang kontestan masuk 16 teratas dengan keberuntungan, dan kekuatannya sendiri tidak cukup kuat, maka ada kemungkinan dia tidak akan dikenali oleh kaisar. Sebaliknya, jika kekuatannya kuat tetapi dihilangkan karena nasib buruk, juga dimungkinkan untuk mendapatkan persetujuan dari banyak kaisar, memberi mereka lebih banyak pilihan. Karena peringkat 16 teratas telah ditentukan, tetapi hanya 18 yang datang untuk menerima hadiah, dan beberapa orang tidak datang karena cedera serius atau alasan lain, dan hadiah mereka akan dikirim langsung kepada mereka. Kakak dan adik Meng Te dan Meng Tesi tidak datang. Meng Te terluka parah. Mengapa Meng Tesi tidak datang, sulit untuk mengatakannya. Nampan dibawa ke panggung dan diserahkan kepada 16 kontestan teratas oleh Kaisar Iblis Besar Tianhu. Di setiap nampan ada token yang diberikan oleh kaisar yang berbeda. Selain token, 16 pemain teratas juga memiliki hadiah terpadu, yaitu Amethyst Coin. Koin batu kecubung jarang beredar di pasaran. Karena terlalu berharga, itu adalah harta untuk kultivasi. Mereka yang memiliki koin kecubung jarang menjualnya atau menggunakannya sebagai koin. Simpan di tanganmu sendiri dan serap energi murni di dalamnya saat kamu praktek. Masing-masing dari 16 teratas menerima 10 koin ametis. Jangan melihat hanya 10, ini adalah hal baik yang tidak dapat ditukar dengan 1000 koin. Setelah mendapatkan hadiah, para pemain ini turun dari panggung di bawah bimbingan staf. Lapangan tiba-tiba kehilangan sebagian besar orang. Berikutnya adalah 8 penghargaan teratas. 8 penghargaan teratas secara signifikan lebih banyak. Pertama-tama, para pemain yang memasuki perempat final menerima peningkatan yang signifikan dalam persetujuan kaisar, dan hampir semua memenangkan persetujuan lebih dari satu kaisar. Sama saja apakah itu 8 pemain teratas di kompetisi individu atau kompetisi ganda. Lalu ada hadiah koin ametis, dan jumlahnya langsung menjadi 50. Tampaknya kompetisi ini tidak akan memberikan terlalu banyak hadiah fisik, yang semuanya digantikan oleh koin ametis. Sederhana dan lugas, namun semua orang menyukainya. Bahkan ketika artefak dilelang, tidak ada kasus di mana koin ametis digunakan untuk membelinya, yang menunjukkan betapa berharganya koin ametis. Selanjutnya, kami akan mengeluarkan penghargaan untuk 4 besar. Pemain diundang untuk masuk ke arena. Semifinalis adalah semifinalis. Tang San adalah salah satu dari 4 teratas dalam kompetisi individu dan dapat menerima hadiah. Pemain ras naga racun itu keluar dengan Tang San, dia melirik Tang San dengan mata dingin, sedikit penghinaan di sudut mulutnya. Tang San pura-pura tidak melihatnya, dan berjalan ke depan bersama. Kompetisi ganda memiliki hadiah lebih banyak daripada kompetisi individu, karena kompetisi ganda dimainkan oleh 2 orang, dan hadiah setiap orang sama dengan kompetisi individu, yang setara dengan hadiah 2 kali lipat. Ini juga menjadi alasan mengapa banyak pemain kuat memilih untuk hanya berpartisipasi dalam kompetisi ganda sebelumnya, atau lebih memilih menyerah lebih awal di kompetisi individu dan mempertahankan kekuatan mereka untuk berpartisipasi dalam kompetisi ganda. 6 nampan dikirim ke meja kompetisi. Kaisar Iblis Tianhu mengirimkan nampan ke para pemain masing-masing. Tang San mengambil nampannya sendiri, dan ada 6 token kaisar yang tertata rapi di atas nampan. Ya, 6.
Para pemain naga beracun di sekitarnya hanya memiliki 3 token kaisar. Tang San mengenalinya sedikit, dan kemudian mengenali kaisar mana yang memiliki 6 token ini. Hadiah kejuaraan adalah tanda dari semua kaisar, ini adalah aturan kaku dari pengadilan leluhur. Tang San adalah juara kompetisi ganda, dan dia pasti akan mendapatkan 1 set token lengkap. Dan 6 token di depannya diambil oleh kaisar yang benar-benar mengenalinya, dan diputuskan sebelum hari ini. 6 token kaisar ini milik Raja Iblis Rubah Surgawi yang merupakan penguasa nasib, Raja Iblis Surgawi Baihu yang menembus langit, Raja Iblis Harimau Putih yang menembus surga, Orang Suci Pedang Awan yang meningkat Chong Kiao, yang tak Tang San duga adalah Kaisar Matahari Surgawi serta Kaisar Surgawi Din. 4 yang pertama adalah apa yang diharapkan Tang San. Dia sudah memiliki token Kaisar Iblis Rubah Surgawi. Kaisar Iblis Surga Pemisah mengejutkannya sedikit. Dia awalnya berpikir bahwa Kaisar Iblis Raksasa akan mengenalinya. Kaisar Iblis Pedang Sein sudah mengenalinya sebelumnya. Kaisar Iblis Harimau Putih menyadari bahwa dia seharusnya melihat wajah Mei Gongzi. Namun, Kaisar Tianyang Tianjing dan Kaisar Diin Tianjing mengakui bahwa dia memang di luar dugaannya. Apakah keduanya merasakan bahwa Yin dan Yang mereka tidak cocok? 2 Kaisar Surgawi pertama bahkan memberi diri mereka sendiri token. Kenang-kenangan dari keduanya juga sangat artistik, ada 2 bunga, bunga merah muda dan bunga biru abu-abu. Tampaknya ada fluktuasi energi yang lembut pada bunga-bunga itu, tetapi selama Tang San memindainya dengan kekuatan spiritualnya, dia bisa segera merasakan energi di dalamnya. Ini seharusnya lahir dari 2 Kaisar Surgawi. Tampaknya pemain Liang Flower Essence dan pemain Mingyue Flower Essence yang dia kalahkan seharusnya melaporkan kepada klan bahwa dia memiliki Yin dan Yang Qi, yang membangkitkan minat 2 Kaisar Esensi Surgawi. Tang San, yang mendapat 6 token, adalah yang mendapat token paling banyak di antara 4 pemain teratas. Lagi pula, tidak mudah untuk diakui oleh Kaisar. Token ini tidak diberikan begitu saja, selama orang yang memegang token memilih untuk bergabung dengan Kaisar, Kaisar secara alami akan memasukkannya ke dalam kampnya sendiri. Selain token Kaisar, 4 pemain teratas juga memiliki hadiah, yaitu cincin penyimpanan. Cincin itu bertatahkan permata ungu, dan itu tampak mempesona. Tang San menyapunya dengan kekuatan spiritualnya, dan merasakan fluktuasi energi di dalamnya. Ada juga koin ametis di ring, 200, 4 kali jumlah 8 pemain teratas. Tang San selalu ingin tahu tentang koin ametis. Dia sudah lama mendengar bahwa para kaisar berlatih dengan koin ametis. Ini adalah pertama kalinya dia melihatnya. Meskipun tidak ada hadiah nyata, Tang San cukup puas mendapatkan begitu banyak koin ametis. 4 pemain teratas telah turun, dan langkah selanjutnya adalah menyerahkan penghargaan kepada runner-up. Hanya ada 3 pemenang penghargaan runner-up, yaitu Kucing Besar, runner-up di kompetisi individu, dan kombinasi pedang suci Jiuyang, runner-up di kompetisi ganda. Ketiga pemain itu maju bersama. Di antara 4 pemain teratas sebelumnya, hanya Tang San yang bertahan, dan yang lainnya mengundurkan diri di bawah kepemimpinan staf. Nantinya, Tang San dan Mei Gongzi akan menerima hadiah kejuaraan, dan Mei Gongzi akan menerima hadiah kejuaraan 2 kali. Kucing Besar dan pedang suci Jiuyang berkumpul di depan Kaisar Iblis Tianhu, membungkuk dan memberi hormat. Nampan itu diangkat. Di nampan di depan Kucing Besar, jelas ada lebih banyak token. Soul Land 5 Chapter 586-10 Senjata Dewa Bagian 1. Kucing Besar telah mendapatkan token masing-masing dari Kaisar Iblis Agung dari langit yang tidak dapat dipecahkan, Kaisar Iblis Agung Harimau Putih, Kaisar Iblis Agung Raksasa Emas, Kaisar Iblis Agung Pedang Sein, Kaisar Iblis Agung dari kaca berkaca yang selalu berubah, dan roh surgawi King Kong yang tidak dapat dihancurkan. Ada 6 token juga, sejajar dengan Tang San. Hampir semua yang mengenali Kucing Besar adalah kaisar yang pandai menyerang dan bertahan. Namun, selain token, hadiah runner-up bukan lagi koin ametis. Tidak ada apa-apa di nampan kecuali token. Raja Iblis Tianhu berkata, kalian tunggu di samping, dan akan ada hadiah lain untukmu nanti. Ketiga pemain itu menyingkir di bawah kepemimpinan staf. Kaisar Iblis Rubah Surgawi mengalihkan pandangannya ke Tang San dan Mei Gongzi, tersenyum dan berkata, ayo bersama. Hadiahmu akan diberikan bersama. Dia secara alami mengacu pada 2 kejuaraan Mei Gongzi dan 1 hadiah kejuaraan Tang San. Keduanya melangkah maju bersama dan datang ke Kaisar Iblis Tianhu. Kaisar Iblis Besar Tianhu memandang Mei Gongzi dan berkata sambil tersenyum, aku benar-benar tidak menyangka bahwa klan monster merak bisa bangkit kembali. Nasib telapak tangan Tianhu,
merak yang mengintip rahasia langit. Sekali, dua klan kami memandu arah benua Falan. Aku dengan tulus senang untuk pemulihan. Aku menantikan masa depanmu yang bertanggung jawab atas Tianjiling, memimpin Peacock Demon Heavenly Dao menjadi brilian, dan bersama-sama denganku, terus membimbing arah untuk iblis dan roh. Mei Gongzi membungkuk sedikit dan berkata, terima kasih atas pengakuanmu. Kaisar Iblis Besar Tianhu mengangguk padanya, mengalihkan pandangannya ke Tang San. Ketika dia melihat Tang San lagi, matanya sedikit rumit. Aku tidak tahu kenapa, tapi kamu memberiku perasaan yang sangat istimewa dan sulit dipahami. Sebagai penguasa takdir, aku tidak terlalu menyukai perasaan ini. Alasanku menyebutmu sebelumnya bukan karena kamu, tapi karena dia. Nasibnya tampaknya terjerat dengan milikmu dan terkait erat. Jika kamu memiliki masalah, itu akan berdampak besar padanya. Tapi masa depan istana leluhur membutuhkannya. Jadi, bagaimana nasibmu? Aku tidak akan ikut campur, terserah kamu sendiri. Tang San tidak berbicara, hanya membungkuk sedikit lagi. Di hadapan Kaisar Iblis Besar ini, lebih baik berbicara lebih sedikit. Tang San telah berhati-hati mungkin, tetapi Kaisar Iblis Agung yang mengendalikan nasib ini masih bisa merasakan sesuatu yang tidak biasa dalam dirinya. Tang San tidak ingin situasinya dirasakan oleh Kaisar Iblis Rubah Surgawi, tetapi beberapa hal berada di luar kendalinya. Kaisar Iblis Tianhu melambaikan tangannya, dan staf membawa dua nampan. Dibandingkan dengan baki sebelumnya, kedua nampan ini jauh lebih besar. Di atas nampan, kecemerlangan bersinar, itu adalah tanda para kaisar. 9 kaisar iblis besar dan 7 kaisar surgawi, total 16 token kaisar diatur dengan rapi di atas nampan. Perbedaannya adalah Tang San memiliki satu nampan di depannya, sementara Mei Gongzi memiliki total 2 nampan, total 32 token. Merasakan fluktuasi energi yang terkandung dalam setiap token, Mei Gongzi tiba-tiba memandang Kaisar Iblis Rubah Surgawi, penguasa takdir, dan bertanya, Yang Mulia, dapatkah aku menukar token ini dengan nasibmu? Meskipun ada 32 token di depannya, mewakili persetujuan kolektif dari orang-orang terkuat di dunia, dia masih berkata tanpa ragu-ragu. Namun, Kaisar Iblis Tianhu tampaknya sudah tahu apa yang dia inginkan sejak lama, menggelengkan kepalanya dan berkata tidak. Takdir tidak dapat dengan mudah mengganggu, terutama beberapa takdir khusus. Semuanya diatur oleh dewa. Biarkan takdir mengambil jalannya. Mei Gongzi hendak mengatakan sesuatu, tetapi mendapati bahwa dia tidak bisa berkata-kata. Kaisar Iblis Rubah Surgawi berkata dengan keras, maka hadiah terakhir akan diberikan. Mampu memasuki final membuktikan bahwa kekuatan dan keberuntunganmu adalah pilihan terbaik, dan juga pilar masa depan istana leluhur. Kali ini, pengadilan leluhur dipilih kamu akan dihargai dengan 10 artefak. Penglihatan juga merupakan bagian dari kekuatanmu, dan masing-masing darimu dapat memilih salah satu yang cocok untukmu. Juara akan memilih pertama, kemudian runner-up. Tentu saja, Mei Gongzi bisa pilih 2 dulu. Ya, itulah hadiah pamungkas, sebuah artefak. Sang juara menghargai artefak, yang sudah lama diketahui semua kontestan, tetapi runner-up juga memiliki artefak, yang membuat 3 runner-up yang hadir sangat gembira. Terutama kombinasi pedang suci Jiu yang runner-up dalam kompetisi ganda, mereka memiliki 2, artinya, mereka dapat memilih 2 artefak. Tentu saja, di antara 10 artefak teratas, harus ada yang kuat dan lemah, selama penglihatan sang juara cukup baik, artefak terbaik pasti akan dipilih. Tapi ada 10 artefak, juara hanya dapat memilih 3 dari mereka, dan mereka memiliki 7 lagi untuk dipilih. Bahkan jika runner-up dalam kompetisi individu dipilih terlebih dahulu, mereka dapat memilih di antara 6, dan mereka merasa bahwa mereka tidak jauh lebih buruk daripada sang juara. Mei Gongzi mendapatkan kembali kemampuannya untuk berbicara, tetapi saat ini, dia tidak bisa lagi mengatakan apa-apa. Tang San menghiburnya dengan matanya, dia mengerti bahwa apa yang akan dikatakan Mei Gongzi adalah bahwa dia berharap Kaisar Iblis Rubah Surgawi akan memberinya berkah takdir. Belum lagi Kaisar Iblis Rubah Surgawi tidak mau, Tang San sendiri tidak mau. Dia tahu bahwa Mei Gongzi memiliki niat baik, tetapi jika ada hubungan yang menentukan antara dia dan Kaisar Iblis Rubah Surgawi, tidak akan mudah untuk menyingkirkan Kaisar Iblis Rubah Surgawi. 2 gerobak dikirim ke panggung kompetisi, dan 10 artefak teratas dipilih di tempat. Tang San tidak khawatir tentang persaingan penglihatan. Bahkan semua kaisar yang hadir tidak dapat dibandingkan dengan generasi Raja Dewa sebelumnya dalam hal ini, hal baik apa yang belum dia lihat. Kaisar Iblis Besar Tianhu tersenyum dan berkata, kamu dapat mengamati artefak ini dari jarak dekat nanti.
Aku tidak akan menjelaskannya kepadamu sebelumnya. Aku tidak akan memberitahumu artefak apa yang telah kamu pilih dan mengapa mereka berfungsi sampai kamu memilih. Saat dia mengatakan itu, dia melambaikan tangannya, dan potongan kain merah yang menutupi kereta menghilang dengan tenang, memperlihatkan penutup kristal di bawahnya. Semua artefak berada di bawah selubung penutup kristal, tidak terpapar langsung ke udara, dan napas artefak benar-benar terisolasi. Dengan kata lain, untuk menentukan artefak hanya bisa menggunakan penglihatan, bukan kemampuan, dan tidak bisa merasakan sedikitpun. Mei Gongzi memandang Kaisar Iblis Besar Tianhu dan tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, "Yang mulia, ini tampaknya tidak adil bagi sang juara. Meskipun kamu dapat memilih terlebih dahulu, tetapi dalam kasus yang sama sekali tidak mengetahui kemampuan artefak dan tidak dapat merasakan nafas artefak, efek hak preferensi sangat melemah." Kaisar Iblis Besar Tianhu tersenyum dan berkata, "Jangan khawatir, tunggu aku selesai. Sebagai juara dan juara ganda, kamu dapat memilih satu item lagi. Tetapi hanya untukmu. Artinya, kamu dan pasanganmu dapat memilih 4 item secara total. Satu artefak lagi. Pilih 4 artefak secara langsung." Setelah mendengar ini, Mei Gongzi terdiam. Ini adalah artefak. Ini bukan kubis Cina, artefak tambahan memang hadiah yang sangat bagus, dan kamu dapat memilih terlebih dahulu, dan hanya itu. Tentu saja, hadiah runner-up juga cukup bagus. Kaisar Iblis Rubah Surgawi mengangkat tangannya untuk memberi isyarat bahwa mereka dapat mengamati artefak ilahi. Tidak ada yang akan sopan pada saat seperti itu, ada total 5 orang untuk juara dan runner-up. Mereka melangkah maju bersama dan mengamati artefak dari posisi yang berbeda. Tang San tidak pernah mengatakan sepatah kata pun, metode pemilihan ini sangat bermanfaat bagi mereka. Artinya, dia dan Mei Gongzi memilih 4 terlebih dahulu, lalu kucing besar memilih 1. 5 sisanya dipilih oleh 2 runner-up lainnya di kompetisi ganda. Sebelum tiba di penutup kristal, Tang San dengan hati-hati mengamati senjata dewa pertama. Seukuran telapak tangan, terlihat seperti corong, dan tidak ada permata di atasnya. Dengan kristal yang terisolasi, dia secara alami tidak bisa merasakan napas di dalamnya. Kekuatan tidak dapat memasuki penutup kristal ini, dan indera spiritual tidak dapat digunakan. Memiliki indera spiritual berarti tidak di bawah tingkat dewa, dan bahkan kualifikasi untuk kompetisi akan dicabut. Solen 5 Chapter 587 10 Senjata Dewa Bagian 2. Setelah Tang San merenung sebentar, dia melihat artefak kedua. Penampakan artefak ini lebih aneh lagi, terlihat seperti batu, berkilau seperti ember, tidak beraturan, bengkok, seolah-olah dicubit dan digosok. Tang San berhenti lebih lama kali ini, lalu melihat senjata dewa ketiga. Mei Gongzi mengikutinya dan memperhatikan dengan cermat, tetapi dia menemukan bahwa pengamatannya benar-benar tidak masuk akal, setidaknya. Mei Gongzi mengikutinya dan memperhatikan dengan cermat, tetapi dia menemukan bahwa pengamatannya benar-benar tidak masuk akal, setidaknya dia tidak memahami 2 hal pertama, dan tidak dapat menebak apa itu. Tang San datang ke artefak ketiga, yang merupakan cermin, bulat, sedikit lebih besar dari telapak tangan. Permukaannya sedikit terangkat, dan sepertinya diukir dari tiang khusus. Ada tepi logam di sekitar cermin, yang diukir dengan pola yang rumit. Di antara 3 artefak pertama, yang satu ini jelas lebih baik dalam hal penampilan. Tang San tidak tinggal terlalu lama, dan terus berjalan di depan artefak dewa keempat. Pada saat ini, suara Kaisar Iblis Besar Tianhu terdengar, "Kamu memiliki total 10 menit untuk memilih, dan sekarang ada 8 menit lagi." Pengingat ini bukan untuk Tang San dan Mei Gongzi, tetapi untuk kombinasi pedang suci Jiuyang, karena ketika pasangan itu melihat artefak pertama, mereka tidak dapat menggerakkan langkah mereka hanya berdiri di sana menonton, mata mereka sangat bersemangat. Kucing besar itu tepat di sebelah mereka, melihat artefak, jelas sedikit tergerak. Tang San sudah berada di depan artefak keempat. Melihat artefak ini, dia sedikit mengangkat alisnya. Artefak ini sangat aneh, ternyata adalah sebuah buku, terlihat sederhana dan memiliki permukaan emas gelap, yang sangat menarik perhatian. Ada kata-kata yang sangat rumit di buku itu, tapi yang bisa dia yakini adalah kata ini brilian, tulisan apapun di benua Falan yang dia tahu. Tang San tidak segera pergi, tetapi berdiri di depan penutup kristal untuk mengamati dengan cermat, seolah mencoba menemukan petunjuk dari seluk-beluk. 3 menit kemudian, Tang San pergi, waktu pengamatan kali ini lebih lama dari waktu gabungan beberapa artefak sebelumnya.
Karena Mei Gongzi tidak dapat melihat sesuatu yang istimewa tentang buku ini, dia telah pergi untuk mengamati senjata suci di depannya dan Tang San dapat memilih 4 buah, ada banyak ruang untuk pemilihan. Tang San berjalan ke perisai kristal kelima dan berhenti untuk menonton. Artefak kelima adalah pisau, bilahnya berwarna merah, memancarkan cahaya redup. Yang aneh adalah bahwa pisau panjang merah tua ini tampaknya dalam keadaan setengah kosong, memberi orang perasaan samar, yang tidak nyata. Itu masih sedikit bergetar, seolah-olah penutup kristal akan keluar segera setelah dibuka. Tang San merenung sejenak, tatapan aneh melintas di matanya, senyum muncul di wajahnya, dan dia berjalan langsung ke senjata dewa berikutnya. Artefak surgawi di dalam tudung ke-6 tampak relatif normal, itu adalah tiang, dengan kecemerlangan yang menyilaukan di seluruh tubuh, seukuran semangka, dan lingkaran ungu terus-menerus dilepaskan keluar, memantulkan seluruh tudung menjadi ungu. Ini adalah biji yang dapat memurnikan koin ametis. Potongan besar seperti itu tampaknya hampir sama dengan artefak. Jelas ada sejumlah besar energi di dalamnya. Tang San telah memperoleh koin ametis sebelumnya. Melihat biji ini, dia mengeluarkan koin ametis dari cincin penyimpanan di jarinya dan merasakannya sedikit. Ametis hanya sedikit lebih besar dari kuku, tidak ada bekas ukiran di atasnya, seluruh tubuhnya bulat sempurna. Tang San menuangkan kekuatan spiritualnya ke dalamnya, dan ketika dia merasakan energi berubah, wajahnya tiba-tiba menunjukkan warna cerah. Tapi dia cepat lega. Dia mengambil koin ametis kembali ke cincin penyimpanan dan berjalan ke kap ke-7. Pada saat ini, kucing besar dan kombinasi pedang suci 9 matahari telah melewati mereka dari sisi lain, melihat artefak lain. Di dalam tudung ke-7, ada artefak yang mirip dengan sarung tangan. Kedua sarung tangan itu terlihat sederhana, sepertinya terbuat dari kulit, dan tidak ada cahaya. Anehnya, kedua sarung tangan itu berbeda warna, yang satu putih dan yang lain hitam. Dikatakan sarung tangan, tetapi agak mirip sarung tangan. Tidak terlihat berat, tetapi terlihat seperti ada sarung tangan full set yang mendukung, sangat 3 dimensi. Tang San mengamati dengan cermat, wajahnya akan menempel pada penutup kristal, tetap di sana selama 1 menit. Bagaimanapun, Mei Gongzi tidak melihat apa-apa sebelumnya, dia sekarang menyaksikan kombinasi pedang suci Jiu yang menatap artefak yang tidak ingin dia tinggalkan. Tang San datang ke depan artefak ke-8. Di dalam penutup kristal ada pedang pendek, panjangnya hanya sekitar 7 inci. Dia tampaknya menunjukkan yang luar biasa. Dalam hal penampilan, ini harus menjadi yang terbaik di antara 8 artefak yang dia lihat. Hal-hal ini dikatakan artefak, tetapi pada kenyataannya, mereka harus artefak dan hal-hal yang setara dengan artefak. Tang San hanya meliriknya sedikit, lalu melangkah maju dan datang ke penutup ke-9. Di dalam tudung kristal ke-9 adalah sepasang sepatu artefak pasti langka. Kelihatannya benar-benar gelap, tetapi ada halo lavender dalam kegelapan. Ketika halo berubah, kamu dapat melihat permukaan sepatu yang gelap dan pola rumit muncul, yang luar biasa pada pandangan pertama. Tang San berpikir sejenak, dan terus berjalan ke depan, mendatangi Mei Gongzi. Melihat dia datang, Mei Gongzi berkata, "Lihat ini." Melihat artefak dewa di kap ke-10, mata Tang San berkedip dengan sedikit kejutan. Artefak dewa ini bisa dikatakan paling mudah untuk diidentifikasi dan paling mudah untuk menentukan fungsinya. Tidak heran sepasang pedang suci Jiu yang sangat bersemangat. Di dalam tudung adalah keberadaan seperti duri, yang memancarkan kecemerlangan terpencil, dan kecemerlangannya terkendali. Namun di sekitarnya, seolah-olah ada energi tak kasat mata yang melintas secara vertikal dan horizontal. Apa itu? Itu adalah niat pedang yang sangat tajam, dan apa keberadaan seperti duri ini? Itu adalah paruh panjang, tepatnya, itu berasal dari paruh panjang iblis bangau bermahkota merah. Tang San tidak tahu mengapa paruh panjang ini ada di tangan pengadilan leluhur. Tapi jelas, ini harus ditinggalkan oleh leluhur Kaisar Iblis Besar Pedang Sein saat ini, dan paruh panjang dari tingkat artefak dewa berarti bahwa itu dulunya adalah keberadaan di tingkat Kaisar Iblis Besar. Hanya, mengapa artefak ini tidak ada di tangan Kaisar Iblis Agung Pedang Suci? Jika benda ini jatuh ke tangan kombinasi pedang suci 9 matahari, itu pasti sangat membantu iblis bangau bermahkota merah. Tang San tersenyum, hal yang sangat bagus. Artefak ini, pengadilan leluhur seharusnya menyiapkannya untuk mereka. Setelah membaca 10 artefak, Tang San sudah mengambil keputusan. 10 artefak semuanya istimewa, dan mereka memang berada pada level yang berbeda. Artefak yang berbeda memiliki fungsi yang berbeda, dan itu tergantung pada apakah mereka cocok untukmu.
Tentu saja, ada juga masalah berharga dalam hal ini, salah satu artefak bernilai tinggi sebanding dengan dua. Mei Gongzi datang ke Tang San dan bertanya dengan suara rendah, bagaimana memilih? Tang San bertanya, apakah kamu punya favorit tertentu? Mei Gongzi menggelengkan kepalanya, kecuali batu kecubung dan paruh panjang, aku tidak bisa melihat peran yang lain. Bagaimana aku memilih ini? Tang San berkata, kalau begitu aku akan memilih. Tentu saja, kamulah yang awalnya datang. Dia sangat percaya diri dengan pengetahuan Tang San, hal semacam ini pasti akan lebih cocok untuknya. Tang San mengangguk padanya, memberi isyarat padanya untuk yakin. Kucing besar dan dua lainnya masih menonton. Kucing besar adalah yang pertama membacanya, dan melihat bahwa Tang San dan Mei Gongzi telah menyelesaikannya, dia bergegas dan bertanya kepada Tang San dengan suara rendah, apa yang harus aku pilih nanti? Solen 5 chapter 588 memilih artefak. Bibir Tang San bergerak sedikit, dan transmisi suara mengatakan beberapa kata. Kucing besar itu mengerti, mengangguk sambil tersenyum, dan mengacungkan jempolnya. Kucing besar itu dalam suasana hati yang sangat baik, dia tidak menyangka dia bisa memilih artefak. Selain itu, hanya Tang San dan Mei Gongzi yang memilih di depannya, jadi dia sepenuhnya percaya bahwa ketika ada artefak yang cocok untuknya, Tang San dan yang lainnya pasti akan menyimpannya untuknya. Setiap orang adalah milik mereka sendiri. Sudah waktunya. Pada saat ini, Kaisar Iblis Besar Tianhu mengumumkan bahwa sudah waktunya. Kombinasi pedang suci 9 matahari pada dasarnya telah selesai menonton, dan mereka kembali ke Tang San dan Mei Gongzi untuk menunggu. Kaisar Iblis Tianhu berkata, kamu semua telah mengamati 10 artefak. Mari kita mulai memilih. Mei Gongzi, kamu harus memilih yang pertama. Mei Gongzi adalah juara kompetisi individu, jadi dia memiliki prioritas pertama. Kompetisi ganda adalah mengambil dua bagian. Jika kompetisi individu bahkan tidak memiliki prioritas, terlalu banyak untuk dikatakan. Tentu saja, dia adalah juara kompetisi ganda. Mei Gongzi memandang Tang San membisikkan sesuatu padanya, Mei Gongzi segera melangkah maju, datang ke kap ke-10, dan berkata kepada Kaisar Iblis Besar Tianhu, aku menginginkan ini. Pedang, itu sangat cocok untukku. Melihat ini, kombinasi pedang suci Jiu yang sangat berubah. Kaisar Iblis Rubah Surgawi juga sedikit terpana, dan berkata dengan sungguh-sungguh, apakah kamu sudah membuat pilihan? Setelah kamu membuat pilihan, kamu tidak bisa kembali. Sudah diputuskan. Mei Gongzi tidak mengerti mengapa Tang San memintanya melakukan ini, memilih artefak yang tidak akan banyak berguna bagi mereka, tetapi merupakan pilihan terbaik untuk kombinasi pedang suci 9 matahari. Memilih ini, jelas menyinggung barisan iblis bangau mahkota merah yang dimiliki oleh Kaisar Iblis Agung Pedang Suci, tapi dia masih mematuhi saran Tang San dan memilih senjata suci ini terlebih dahulu. Iblis bangau bermahkota merah membuka mulutnya dan ingin mengatakan sesuatu, tetapi dia tidak mengatakannya sama sekali. Ini adalah hak sang juara untuk memilih terlebih dahulu. Penutup kristal dibuka, dan tiba-tiba, niat pedang yang mengejutkan melesat ke langit. Sword Inten melepaskan tembakan ke langit, sangat tajam. Mei Gongzi menunggu sebentar, sampai niat pedang dilepaskan, dan kemudian dia memasukkan paruh panjang hitam ke gelang penyimpanannya. Kaisar Iblis Besar Tianhu berkata, kamu harus melihat bahwa paruh panjang ini berasal dari garis keturunan Iblis Bangau Mahkota Merah, dan ditinggalkan di istana leluhur oleh Kaisar Iblis Agung Pedang Suci sebelumnya. Pada awalnya, leluhur itu bertukar pikiran untuk memastikan bahwa penggantinya dapat menjadi kaisar, dan berjanji bahwa dia akan ditebus dengan nilai 2 kali lipat. Sampai sekarang, kata-katanya sebenarnya setara dengan mengatakan bahwa garis keturunan Iblis Bangau Mahkota Merah sangat buruk, dan setelah bertahun-tahun, mereka belum menyediakan sumber daya yang cukup untuk menebus artefak ini. Kali ini, paruh panjang ini dapat muncul di antara artefak untuk seleksi. Kaisar Iblis Pedang Sein pasti telah melakukan pekerjaan dan membuat janji kepada istana leluhur. Tanpa diduga, dia dipilih oleh Mei Gongzi. Hal ini berbeda di istana leluhur dan di tangan orang lain. Alasan mengapa istana leluhur mengeluarkannya adalah karena Kaisar Iblis Agung Pedang Suci berharap keturunannya dapat memenangkan kejuaraan, memberikan prioritas untuk memilih senjata suci. Terlebih lagi, paruh panjang ini jauh lebih lemah untuk spesies lain daripada di tangan Iblis Bangau Mahkota Merah. Dan mengambilnya jelas penuh kebencian. Tapi Tang San membuat Mei Gongzi memilih paruh panjang, untuk alasan yang tidak diketahui. Kalau begitu, silakan pilih artefak kedua dan ketiga dengan Ashura. Bagaimanapun,
pemilihan artefak harus dilanjutkan. Tang San datang ke Mei Gongzi dan memilih bersamanya. Tang San pertama-tama memberi isyarat kepada Mei Gongzi untuk memilih senjata dewa di kap kelima, yaitu pedang panjang merah yang tampak agak ilusi. Kemudian dia sendiri datang ke kap keempat dan memilih buku emas gelap. Kaisar Iblis Tianhu berkata dengan terkejut, "Aku tidak berharap kamu memilih begitu banyak. Pedang api suci adalah artefak yang bagus. Ini adalah artefak spiritual yang sangat langka. Itu dapat diintegrasikan ke dalam laut spiritualnya sendiri, dan para dewa akan melakukannya. Dilahirkan di masa depan. Setelah pengetahuan, kamu juga dapat berintegrasi ke dalam kesadaran ilahi, yang mengkhususkan diri dalam membegal kekuatan spiritual lawan. Namun, intensitas energinya sendiri relatif rendah di antara 10 artefak ini." Mei Gongzi memandang Tang San dengan takjub, tetapi Tang San masih mengangguk padanya. Mei Gongzi mengangguk ke Kaisar Iblis Rubah Surgawi, menunjukkan bahwa dia menginginkan artefak ini. Ini adalah kepercayaan mutlaknya pada Tang San. Karena Tang San memintanya untuk memilih artefak ini seharusnya yang paling cocok untuknya. Kaisar Iblis Rubah Surgawi memandang Tang San dan berkata dengan sungguh-sungguh, "Artefak yang kamu pilih sangat bagus, aku pikirmu semua akan mengabaikannya. Di antara 10 artefak, jika aku harus memilih, aku akan memilihnya juga. Yang ini adalah buku ramalan. Ini memiliki kemampuan untuk memprediksi masa depan, tetapi sayangnya itu tidak lengkap dan tidak lengkap. Oleh karena itu, ramalannya akan sedikit kabur, tidak seakurat prediksi Tianji Ling, dibandingkan dengan ras monster merak, perannya agak berulang. Tetapi menggunakannya untuk memprediksi masa depan membutuhkan harga yang kecil. Ini adalah artefak yang sangat bagus." Setelah mendengarkan penjelasan Kaisar Iblis Besar Tianhu, bahkan kucing besar yang sedang menunggu mengerutkan kening. Tampaknya 3 artefak yang dipilih Tang San dan Mei Gongzi tampaknya tidak berpengaruh banyak. Mereka bukan yang paling cocok untuk mereka. Bisakah dikatakan bahwa Tang San juga membuat kesalahan dan memilih yang salah? Tang San tidak mengubah suasana hatinya, hanya diam-diam mengambil buku ramalan itu ke tangannya. Buku emas gelap memancarkan cahaya lembut, tidak kuat, tetapi memiliki perasaan aneh. Memegang kitab ramalan, temperamen Tang San tampaknya telah sedikit berubah. Langkah selanjutnya adalah memilih artefak keempat. Artefak keempat adalah hadiah ekstra untuk Tang San dan Mei Gongzi. Tang San tidak ragu-ragu, dan memilih senjata Dewa Kinam, tiang ungu yang sangat besar. Kaisar Iblis Tianhu tampak terkejut dan berkata, "Dibandingkan dengan pilihan lain, pilihanmu ini tidak terlalu bijaksana. Tentu saja ini adalah bahan baku ametis koin, tetapi ametis koin memiliki efek paling besar pada Feng Hao Douluo di atas level dewa. Yah, itu tidak terlalu berguna bagimu sekarang. Bisakah kamu memberitahuku mengapa kamu memilih ini?" Tang San berkata, "Karena aku tidak tahu apa fungsi dari 10 artefak itu, hanya situasi yang satu ini yang pasti, daripada memilih artefak dengan fungsi yang tidak pasti, lebih baik memilih yang tertentu, dan aku tahu ini yang aku mau." Ekspresi kekecewaan melintas di mata Kaisar Iblis Rubah Surgawi, dia mengangguk, memberi isyarat kepada kucing besar itu, dan berkata, "Kamu bisa memilih." Kucing besar itu melangkah maju, melirik Tang San, dan sedikit ragu. Dia tidak tahu bagaimana dia akan memilih, tetapi Tang San telah memberitahunya artefak mana yang harus dia pilih, tetapi 4 artefak yang dipilih Tang San dan Mei Gongzi tampaknya tidak terlalu bagus. Selain buku ramalan yang sepertinya tidak ada gunanya dan dikagumi oleh Kaisar Iblis Rubah Surgawi, Tang San dan Mei Gongzi juga memilih pedang berparuh panjang, pisau api suci, dan batu kecubung. 3 yang terakhir tampaknya sangat umum. Dia tidak ragu terlalu lama, melirik Tang San dengan wajah tenang. Dia masih menggertakkan giginya, berjalan ke artefak seperti cermin, membuka penutupnya, dan membuat pilihan. Meninggalkan perisai, cermin tampaknya tidak berubah, dengan lingkaran cahaya samar di atasnya, dan bahkan perasaan hangat saat kamu memulainya. Kaisar Iblis Besar Tianhu berkata, "Artefak ini adalah pilihan yang baik dan cocok untukmu. Ini adalah cermin pelindung, cocok untuk melapisi baju besi apapun, dan dapat menghasilkan pertahanan yang kuat, terutama untuk melindungi jantung. Selain fisik pertahanan, itu juga dapat melindungi pikiran dari serangan setan eksternal dan internal." Mendengar pujian Kaisar Iblis Rubah Surgawi, kucing besar itu menyingkirkan cermin pelindung.